Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Alfriansa, NPM 1975-356, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Manajemen Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan paket tracer pada Cisco mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu mengisi user profile terlebih dahulu. Dan emailnya. Klik OK, lalu klik Yes. Tunggu hingga prosesnya selesai. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Oke, maka akan menampilkan seperti berikut. Di sini ada beberapa instruksi dari step 1, step 2, dan step 3. Langsung saja kita bahas tentang yaitu instruksi yang pertama, step 1, identify component of a network as represented in packet tracer. Maksudnya di sini kita mengidentifikasi komponen dari packet tracer. The icon toolbar at the bottom left-hand corner has various categories of networking components. You should see categories that correspond to intermediary device, and media. The connection categories with the lightning bolt icon represent the networking media supported by packet tracer. There is also end-device category and two categories specific in packet tracer. Custom-made device and multi-user connection. Nah, di sini ada beberapa komponen yang saya tunjukkan. Yang pertama yaitu network device, end device, dan lain-lain sebagainya. List the intermediary device kategori. Di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung saja ada pertanyaan yang pertama yaitu without entering into the internet cloud or internet cloud, how many icons in topology represent in the fan device? Only one connection leading to them. Di sini dia menanyakan berapa banyak end device yang ada pada jaringan ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini memiliki ada 15 end device. Dan pertanyaan yang kedua yaitu without counting the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary device? Multiple connection leading to them. Nah, di sini dia menanyakan berapa banyak icon dari intermediary device yang ada pada jaringan ini. Di sini saya tunjukkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13. Di sini ada 13. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu how many end device are not desktop computer? Berapa banyak device yang tidak termasuk dalam desktop komputer? Di sini seperti yang kita lihat ada 8 yang tidak terkoneksi, yang tidak termasuk desktop komputer. Selanjutnya yaitu how many different types of media connection are used in this network topology. Nah, di sini berapa banyak tipe koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Di sini seperti yang kita lihat ada 4 tipe jaringan. 4 tipe koneksi, Jadi yang pertama yaitu koneksi garis merah,
garis biru, garis hitam, dan garis putus-putus, hitam putus-putus. Selanjutnya yaitu kita ke step kedua, explain the purpose of the device. Jadi step kedua ini kita jelaskan jadi tujuan dari device ini. Kita langsung saja jawab ke pertanyaan yang A. In packet tracer, only the server VT device can act as a server. Desktop or laptop PC cannot act a server. Based on your studies so far, explain the client server model. Nah, intinya di sini apa yang dimaksud dengan client server model. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Server itu apa? Server itu adalah suatu bentuk arsitektur di mana kalian adalah perangkat yang menerima, yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi. Dan server itu adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi data dan keamanannya. Jadi server model ini maksudnya yaitu di mana model server dan komputer lainnya menjadi kalian, yang mana pihak kalian ini meminta informasi kepada server dan server akan memberikannya. Itulah yang dimaksud dengan kalian server model. Nah, pertanyaan yang B, list at least two function it of intermediary device. Jadi berikan minimal 2 fungsi dari intermediary device. Nah, 2 fungsi dari intermediary device itu yang pertama yaitu membangkitkan dan mengirimkan lagi sinyal-sinyal data. Yang kedua, mengurus informasi, yaitu jalur mana yang tersedia di jaringan dan internet network. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu list at least two criteria of causing a network media type. Jadi pertanyaan yang ketiga ini yaitu sebutkan 2 kriteria dalam memilih tipe media jaringan. Yang pertama yaitu biaya atau ongkos media dan instalasinya. Yang kedua, jarak di mana model dapat berhasil mengatur sebuah sinyal. Dan selanjutnya yaitu kita ke step ketiga. Step ketiga yaitu compare and contrast LANs in WANs. Jadi di pertanyaan yang pertama, yang A, yaitu explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of each. Pertanyaan pertama ini yaitu perbedaan antara LAN dan WAN. Jadi perbedaannya, LAN yaitu jaringan komputer yang berada di satu gedung atau satu ruangan, sedangkan WAN yaitu jaringan komputer yang berada di wilayah antar kota, antar provinsi, antar negara, dan ataupun antar benua sekalipun. Dan pertanyaan yang kedua yaitu in the packet tracer network, how many WAN do you see? Jadi WAN yang saya lihat baiklah, di sini saya lihat ada berapa WAN yang saya lihat. Jadi di sini ada 3 WAN. Ada 2 WAN. Yang pertama yaitu intranet, yaitu menyambungkan LAN sentral dengan LAN branch, dan WAN internet menyambungkan LAN home office, LAN branch, dan LAN sentral. Selanjutnya yaitu ke pertanyaan yang ketiga, yang C, yaitu how many LANs do you see? Berapa banyak LANs yang kamu lihat? Di sini saya lihat ada 3 LANs. Yang pertama home office, sentral, branch, dan branch. Selanjutnya yaitu ke pertanyaan yang D, the internet in this packet tracer network is overly simplified and doesn't represent the structure and from the real internet. Briefly describe the internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan internet dan jelaskan gitu. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan
Jadi pengertian internet itu adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media lainnya, dan juga merupakan jaringan yang terluas yang bisa menghubungkan semua perangkat yang ada di seluruh dunia ini. Yang pertanyaan yang E yaitu what are some of the common ways a home user connects to the internet? Bagaimana cara home user itu connect ke internet? Jadi, untuk home user agar bisa connect ke internet, yaitu dengan adanya wireless point dan juga menggunakan access point. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang F, what are some common methods that business use to connect to the internet in your area? Jadi, metode apa yang digunakan untuk connect ke internet di areamu? Jadi, biasanya di tempat saya yaitu menggunakan provider ataupun wireless fidelity seperti wifi dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.